Hai, Assalamualaikum. Selamat bergabung dalam bimbingan konseling daring bersama saya Sri Hartati, guru BK kelas 11 di SMKN 7 Garut. Hari ini kita akan belajar mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia, mencakup tentang apa itu virus corona, memahami protokol kesehatan dan hikmah di balik pandemi. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus tipe zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Bisa menyebabkan gejala penyakit seperti flu ringan hingga parah. Pertama kali virus corona ini muncul di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan November 2019. Sampai sekarang sudah menginfeksi 192 negara di dunia. Sebelum muncul COVID-19, ternyata sudah ada penyakit lain yang disebabkan oleh virus corona ini, yaitu penyakit MERS dan SARS. Apa kalian sudah mendengarnya? SARS pertama kali muncul di Tiongkok pada tahun 2002, di mana virus corona yang berpindah dari kelelawar ke musang, kemudian berpindah ke manusia. Sedangkan MERS pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012, berawal dari kelelawar, lalu virusnya berpindah ke unta dan menular ke manusia. Gejala klinis yang ditimbulkan virus corona ini bervariasi, mulai dari tidak menimbulkan gejala klinis sampai dengan gangguan pernapasan yang parah, hingga menimbulkan kematian. Gejala-gejala lainnya seperti demam di atas 38 derajat, batuk kering, nafas pendek, dan susah napas. Jika sudah parah, bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah, di mana masa inkubasi virus ini 2-14 hari, tergantung dari imun tubuh seseorang. Tingkat kematian COVID-19 di Indonesia lampaui dunia, dipicu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Pasien memiliki penyakit bawaan. Mayoritas pasien usia lanjut atau bahkan lebih dari 60 tahun. Akibat dari ini, Indonesia sekarang ditolak oleh 59 negara. Upaya pencegahan virus COVID-19 salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kenapa kita harus memakai masker? Berdasarkan penelitian yang diterbitkan jurnal Nature, virus corona utamanya disebarkan melalui tetesan kecil dari saliva atau droplet pernapasan yang dikeluarkan seseorang yang terinfeksi ketika berbicara. Tetesan tersebut mungkin tidak terlihat, tetapi ada. Tetesan ini diklaim dapat menyebar hingga jarak 1,8 meter. Dengan menempatkan lapisan kain atau masker di depan wajah seseorang, dapat menghentikan 99% dari tetesan. Tapi jangan lupa gantilah masker kain 4 jam sekali. Kenapa kita harus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer? Karena bakteri dan virus penyebab penyakit menular sangat mudah menular lewat tangan. Menurut penelitian telah menemukan bahwa orang-orang akan menyentuh wajah lebih dari 16 kali dalam 1 jam. Dan sedangkan mata dan mulut merupakan area di mana virus dapat dengan mudah memasuki tubuh. Kebayangkan kalau kita tidak cuci tangan, sedangkan virus corona itu bisa bertahan selama 3 jam sampai 7 hari di permukaan benda. Ketika kita menyentuh barang dan kita tidak langsung cuci tangan, maka ada yang nempel bakteri atau virus pada tangan kita. Maka dari itu, cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir atau pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Kenapa physical distancing penting? Karena untuk memperlambat laju dan jumlah infeksi virus corona agar tidak membebani rumah sakit dengan banyaknya pasien yang terinfeksi. Jika bisa diterapkan dengan baik, maka rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan mampu menangani pasien yang sakit. Maka dari itu, sebaiknya hindari kerumunan, pertemuan massal, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Terima kasih sudah menyaksikan video materi bimbingan konseling hari ini. Jika ada hal yang mau ditanyakan, nanti bisa komen lewat grup ya.
Satu lagi, untuk hikmah di balik pandemi akan dijadikan tugas refleksi yang akan Ibu share di grup lewat Google Form. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.